Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia dirahkanku. Oh, Dia dirahkanku, oh Dia dirahkanku. Ku bersuka sebab Dia dirahkanku. Oh, oh, Dia dirahkanku, oh Dia dirahkanku. Ku bersuka sebab Dia memasuki. Dia dirahkanku, oh Dia dirahkanku. Ku bersuka sebab Dia dirahkanku. Oh, oh, Dia dirahkanku, oh Dia dirahkanku. Ku bersuka sebab Dia bersuka. Ku bersuka sebab Dia bersuka. Ku bersuka sebab Dia. Amin. Worship in Smart Man. Oke, shalom Bapak Ibu semuanya, teman-teman semuanya. Apa kabar? Luar biasa. Kita ada 5.000 orang, puji Tuhan. Smart Man dipenuhi oleh kemuliaan Tuhan. Kita berdoa, Tuhan terima kasih buat kasih setiamu, buat penyertaanmu yang begitu luar biasa dalam hidup kami Bapak. Terima kasih buat teman-teman Tuhan yang hadir rindu dan haus Tuhan, datang ke hadirat-Mu Tuhan untuk menyembah dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Inilah setiap hati kami, inilah kerinduan kami Tuhan, karena kami mau memberikan yang terbaik hanya kepada Engkau Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan kami, apapun yang menjadi proses yang Kau izinkan Tuhan, kami tetap bersuka cita Tuhan, meninggikan nama-Mu Tuhan. Kami siap memuji Engkau Tuhan dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Boleh bangkit berdiri Bapak Ibu, kita mau menyembah Tuhan, kita mau bersuka cita, kita bilang bersama-sama meninggikan nama Tuhan. Let's go. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, seperti gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka saja dirahkanku. Ku masuk di gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka saja dirahkanku. Dirahkanku, oh dirahkanku, ku bersuka saja dirahkanku. Oh dirahkanku, oh dirahkanku, ku bersuka saja dirahkanku. Ku masuk di dalamnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini
bersuka setiap hilangkanku. Haleluya. Benar, hanya Tuhanlah alasan kita bersuka cita dan gembira. Hati yang gembira adalah obat. Apapun yang menjadi pergumulan kita, apapun yang menjadi proses yang Tuhan izinkan, Tuhan satu-satunya alasan kita selalu mengucap syukur. Dan Tuhanlah alasan kita menyatakan bahwa ya Tuhan, kami memerlukan Engkau tiap jam dalam setiap hidup kami. Karena kami tahu Tuhan, tidak ada yang bisa dibanggakan Tuhan dalam hidup kami Bapak selain kasih-Mu yang begitu luar biasa. Terima kasih buat kesehatan, terima kasih buat pekerjaan, terima kasih buat penyertaan-Mu Tuhan, buat orang-orang yang kami kasih, keluarga kami. Terima kasih Tuhan buat napas baru Tuhan setiap harinya Bapak. Terima kasih Tuhan buat setiap apa yang kami miliki saat ini yang telah Kau berikan Tuhan. Dan kami menyadari Tuhan betapa kami memerlukan Engkau Tuhan, dimanapun, kapanpun Tuhan. Hanya kasih-Mu yang kami perlukan Yesus. Yes, terima kasih. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Tuhan tiap jam ku memerlukan Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, Tuhan tiap jam ku memerlukan Engkaulah yang memberi sejahtera setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah.
Berkatilah setiap jamnya Tuhan, jika ku perlukan, ku datang bersama. Berkatilah setiap jamnya Tuhan, jika ku perlukan, ku datang bersama. Berkatilah, ku datang bersama. Berkatilah, ku datang bersama. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu yang selalu baru, buat anugerah-Mu, buat kasih setia-Mu Tuhan, yang membuat kami terkagum punya Allah seperti Engkau. Hanya Engkau yang layak Tuhan, terima segala pujian kami. Dan kami mau declare Tuhan, hanya Engkaulah satu-satunya Tuhan, kuasa tunggal hidup kami. Dan daripada Engkau Tuhan, hati kami percaya. Yes Tuhan, ini hati kami, ini penyembahan kami. Dan kami mau katakan Tuhan, ya Tuhan tiada ku memerlukan, Engkaulah yang memberi sejahtera setiap jamnya Tuhan, jika ku perlukan, ku datang juru selamat. Berkatilah, ku datang juru selamat. Berkatilah, datang juru selamat. Berkatilah. Segarkan kami siang hari ini lewat firman-Mu. Kami berdoa sementara kami mendengar firman-Mu, Engkau mengangkat beban setiap kami. Berikan kami kelegaan, sukacita dan damai sejahtera yang melampaui segala akal. Kami percaya kami diperbaharui lewat kebenaran firman-Mu. Kami percaya kami dituntun lewat sabda firman yang adalah Engkau sendiri. Berikan apa yang dunia tidak pernah mampu berikan dalam kehidupan setiap kami. Dan jangan biarkan kami selesai dalam keadaan yang sama. Kami berdoa ya Tuhan, berbicaralah lebih banyak dari yang disampaikan pada siang hari ini. Kami membuka hati kami karena kami percaya tahta kerajaan-Mu dinyatakan atas kami pada siang hari ini. Terima kasih, jangan lewatkan satu pun dari kami. Kami buka hati kami dalam nama Yesus. Kami alaskan semua doa dan ucapan syukur, dan kita yang percaya diberkati. Mari bersama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Haleluya, shalom. Sekali lagi shalom, selamat siang semuanya. Siapa percaya Yesus bersama-sama dengan kita, boleh lambaikan tangan dan tepuk tangan buat Yesus Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita dengar firman Tuhan, boleh kasih senyum sama orang kanan kirinya.
lalu bilang saya senang banget duduk di sebelah kamu hari ini, lalu bilang kita pasti diberkati, nah gitu. Ya, yang duduk sendiri ya sudahlah. Baik, sekali lagi shalom. Ya, saudara, saya percaya semakin hari sebenarnya kita semakin bergantung pada firman yang kita dengar hari-hari ini. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena nanti gini, yang akan kita alami bukan apa yang terjadi dalam hidup kita. Saya ulangi, pada akhirnya bukan pada awalnya ya. Yang akan kita alami itu bukan apa yang terjadi dalam hidup kita, tapi seberapa besar kita izinkan firman itu punya tempat dalam hati dan hidup kita. Jadi yang menjadi penentu bukan tragedi, bukan promosi, bukan apapun, tapi bobot firman yang kita izinkan itu ada dalam hidup kita. Itu sebabnya cara bertahan hidup hari ini adalah perhatikan cara kita mendengar firman Tuhan. Saudara, seringkali saya sampaikan pada dasarnya daging kita itu gak suka sama firman. Saya akan buktikan saudara, siapa di ruangan ini pernah alami hal ini. Kita datang ibadah, kita memuji dan menyembah Tuhan. Kadang orang bisa terharu, kadang orang bisa semangat. Tapi pas waktunya dengar firman, itu bisa seketika kita ngantuk berat, tidak konsentrasi, pikiran kemana-mana, tangan ini gatel, pengen buka-buka sesuatu. Kita seakan-akan kita sedang didongengkan dengan begitu nyaman. Nanti pas selesai firman, seger lagi. Pernah rasa gak? Ya, karena daging kita, pikiran, perasaan, kehendak kita perlu persiapkan supaya firman itu punya tempat dalam kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Baik, saudara, saya merenungkan ini hampir setahun. Kata-kata ini seringkali mengusik dan mengganggu saya. Apa itu? Menang dan tidak bahagia. Menang orang definisikan dengan sebuah kebahagiaan. Promosi, berhasil, sukses, menikah, punya anak, punya uang dan sebagainya. Tapi ternyata kebahagiaan itu punya kamar lain dari kamar kompetisi. Nah, saya mau mulai dengan kalimat ini saudara. Mungkin agak aneh ya kalau kalimat ini diucapkan dalam sebuah perusahaan. Tapi saya mau katakan seperti ini. Tuhan dan kompetisi itu tidak bisa diletakkan pada satu ruangan yang sama. Saya ulangi saudara. Tuhan dan kompetisi itu tidak bisa diletakkan pada ruangan yang sama. Karena sejatinya Tuhan adalah Tuhan yang berdaulat, melampaui segala kompetisi. Nah, banyak kali kita akhirnya lupa atau tidak sadar menuhankan kompetisi, lalu menggunakan Tuhan untuk memenangkan kompetisi. Saudara, ini saya buka saudara, sebuah informasi. Kalau saya berkumpul dengan sesama pendeta, biasanya apa sih topik pertama yang dibahas oleh sesama pendeta? Ya, kalau saudara nggak percaya, intip-intip lah kalau pendeta tuh lagi ngobrol. Apa saudara? Ini, Pak, berapa jemaatnya sekarang di sana? Gitu. Kami segini. Jadi jumlah menentukan kesuksesan. Makanya kadang kita bilang, ya seberapapun kita ada, loh dikit kok kayak dosa, banyak tuh kayak luar biasa. Makanya orang akan mengikuti mana yang lebih rame, mana yang lebih seru, mana yang lebih menguntungkan. Makanya orang akan membangun tanpa sadar hidup bertuhan, tapi dalam kompetisi. Ada 5 keuntungan kalau kamu ikut ibadah dengan saya. Nomor 4 akan buat kamu tercengang. Nah gitu kan. Pernah dengar gak orang ngomong gini, Pak, datangnya nanti ibadah keempat. Loh, kenapa? Pembicaranya Pak lebih ngangkat, lebih bagus dibanding pembicara yang pertama. Praise and worship-nya tuh lebih luar biasa dibanding yang lain. Tanpa sadar kita meletakkan kompetisi punya ruang luas dalam hidup bersama Tuhan. Tanpa sadar, saudara. Nah, itu sebabnya saya ingin menyampaikan saudara, hiduplah merdeka di dalam Tuhan. Kebahagiaan ada di dalam Tuhan, bukan di dalam kompetisi. Yang setuju katakan amin. Saudara, kompetisi itu kayak gini ya. Kalau saudara punya anak, tentu kita punya jadwal rutin untuk anak terima rapot, betul nggak? Ya, ibu-ibu di sini yang punya jadwal rutin terima rapot, ya. Terima rapot tuh selalu gini, pada akhirnya
Yang bahagia cuma satu orang. Siapa? Yang ranking 1. Nanti orang tuanya akan bilang gini, ginilah kalau jadi orang tua, rajin berdoa, rajin perpuluhan, rajin baca Alkitab, dan rajin melayani Tuhan. Anaknya juara 1. Nah, yang ranking 2 sampai ranking terakhir dipaksa tidak bahagia, betul? Pada akhirnya kita bermain di situ. Saya pernah sampaikan juga dalam khotbah sebelumnya, saudara. Hari ini orang mulai malas datang ke acara keluarga karena beberapa orang acara keluarga tidak lebih dari tidak sekedar kumpul, tapi ajang saling pamer, betul? Di acara keluarga kita dengar kata-kata itu, si bontot belum bisa jalan, emang gak didoain? Dia cuma bisa masuk sekolah negeri, emang otaknya gak mampu di swasta. Kampusnya cuma jurusan ini, D1 dia, emang gak mampu S1. Siapa calonnya? Kerja apa calonnya? Rumahnya di mana? Asetnya berapa? Jadi orang mulai capek dengan perbandingan-perbandingan yang kadang menentukan siapa bahagia, siapa tidak. Izinkan saya menyampaikan kedaulatan firman itu melampaui segala bentuk kompetisi. Makanya gini, saudara pernah lihat ya seseorang yang cinta Tuhan tapi marah ketika orang berhasil, lalu happy ketika kompetitornya gagal? Ya, kita lihat ya saudara, dari awal Tuhan ciptakan indahnya dunia ini. Lalu kita tahu sama-sama manusia jatuh dalam dosa. Kapan kompetisi terjadi pertama kali? Ingat sekolah minggu cerita tentang Kain dan Habel. Dua-duanya mempersembahkan sesuatu untuk Tuhan. Saudara, percaya saya, itu bukan kompetisi worship. Itu bukan kompetisi ibadah. Siapa yang diterima, siapa yang tidak. Itu adalah bagaimana seseorang mulai mengenal, mulai mempercayai Tuhan dan mendedikasikan kehidupannya pada Tuhan. Disitulah awalnya. Ya, lalu apa yang terjadi? Ternyata yang diterima Tuhan siapa, Bapak Ibu? Kain atau Habel? Habel ya. Habel diterima. Waktu Habel diterima, Kain panas hati. Dan saudara tahu ini berakhir pada pembunuhan. Kenapa Kain harus membunuh Habel? Karena gini, kalau Habel hidup, maka selamanya dia nomor 1 dan Kain nomor 2. Dan dia memutuskan tidak mau hidup seperti itu. Dia menyingkirkan. Nah, makanya heran kalau orang ikut Tuhan itu nggak seperti naik-naik ke puncak gunung, saudara. Tidak mengejar top up aja. Makin atas makin diberkati. Ini pernah terjadi, saudara. Waktu murid-murid Yesus berantem, murid-murid itu pernah berantem. Jadi udah kurang rohani apa berjalan sama Yesus, tapi mereka berantem. Dan topiknya luar biasa. Berantem itu perlu topik. Apa topiknya murid-murid berantem? Mereka berantem dengan topik ini. Siapa di antara kita yang lebih baik, lebih rohani, dan lebih luar biasa? Itu. Mereka bangun kompetisi tanpa kehadiran Yesus di dalam kebersamaan. Berantem. Lalu Yesus mengetahui, lalu diintervensi sama perkataan Yesus. Oke, kalau mau kompetisi, Yesus katakan gini, yang terbesar, yang big boss, yang paling premium adalah dia yang melayani, dia yang turun ke bawah, dia yang paling banyak memberkati, dia yang paling banyak berani turun dan mendedikasikan hidupnya untuk banyak orang. Yesus menabrak paradigma sehingga murid-murid situ diam. Dan sekedar info, ternyata bukan murid-murid aja yang berantem. Ibu-ibu dari beberapa murid itu juga berantem. Jadi mereka potong jalur ke Yesus. Guru, kalau anakku mau jadi nomor 1, nah gitu kan, main belakang. Gimana caranya? Ya, tanpa sadar kita dipenuhi hasrat untuk menaklukkan banyak hal termasuk orang lain. Izinkan firman memberikan kita rasa aman sehingga kita dapat menjalankan sirkulasi kehidupan ini.
Mau itu menang, mau itu kalah, mau itu di atas, mau belum bisa di atas, kita tetap bisa akses yang namanya sukacita dan bahagia. Yang setuju katakan amin. Saudara, di tempat kita hidup, dimanapun kita berada, orang sudah melabelkan kita dengan ini segmen A, B, dan C, betul ya? Berdasarkan pemasukan, berdasarkan sekolahnya dulu. Ini udah jelas, ujungnya guru, ujungnya direktur. Semua sudah diklasifikasikan. Sehingga tanpa sadar, seseorang yang bertuhan lupa bahwasanya di dalam anugerahnya tidak ada kompetisi. Kita semua berharga di mata Tuhan. Ada kesetaraan yang mutlak. Respon bisa beda, saudara. Yang menentukan respon, tapi itu bukan sebuah pertandingan. Makanya nih ada satu ayat yang menarik, saudara. Saya ajak kita buka sama-sama. Amsal 6 ayat 32. Amsal 6 ayat 32. Boleh kita baca bersama-sama, Bapak Ibu Saudara sekalian. Amsal 6 ayat yang ke-32 pada hitungan ketiga. Baik, 2, 3. Amsal 6 ayat 32. Saya salah, sebentar sudah. Kasih saya waktu sebentar. Nanti saya cari ayatnya. Dikatakan seperti ini, saudara. Seorang yang sabar itu orang dikatakan ini melampaui seorang pahlawan yang berebut kota. Pada akhirnya identitas kita, saudara tahu ya, ada ayat yang bilang gini, kita adalah umat lebih daripada pemenang. Artinya melampaui identitas pemenang. Semua yang mau menang, Yesus berikan sebuah identitas baru, yaitu apa? Melampaui seorang pemenang. Saudara, bedanya pemenang dan pahlawan adalah pemenang membutuhkan kompetisi. Harus ada yang KO, harus ada yang kalah. Pemenang tidak bisa berdiri tegak sebagai seorang pemenang kalau tidak ada yang jatuh dan runtuh. Itulah disebut pemenang. Tapi saudara, nah ini dia. Amsal 16, salah saya, maaf. Thank you. Boleh kita baca sama-sama? Oh iya benar. 2, 3. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Sama-sama katakan pahlawan. Saudara, pahlawan itu melampaui seorang pemenang. Pahlawan adalah orang yang tahu ada kepentingan yang lebih besar dari dirinya, kepentingan yang lebih besar dari kompetitif yang ada. Dia berdiri untuk berkontribusi, bukan untuk menaklukkan. Pada akhirnya, makanya Alkitab ulang-ulang, kita ini lebih dari pemenang. Artinya gini, kita tidak bertanding untuk menang, kita sudah menang. Mau bertanding itu kalah atau tidak, identitas kita mutlak. Gitu. Makanya kalau saudara lihat ya hari ini, dari pertandingan bola, dari kontes politik, semua bawa agama. Kalau Tuhan di pihak klub saya, siapakah lawan klub saya? Gitu. Ya, yang sebelah sini juga kebetulan bertanding. Nah, coba kira-kira mana saudara? Kalau dua orang mendoakan tim yang berbeda, lalu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, dalam mereka bertanding, itu kira-kira Tuhan akan dengar yang mana? A atau B? Tanya pendukung A, tentu Tuhan di pihak kami. Tanya tim B akan bilang, kami anak raja. Aku anak raja, kau anak raja. Nah, akhirnya semua bingung kan? Berarti setelah pertandingan harus ada yang senang, harus ada yang sedih. Makanya seorang pemenang, dia tidak cuma berdoa supaya menang, dia juga doa supaya nggak nangis kalau kalah.
Karena kebahagiaan hidup dalam Tuhan tidak bergantung siapa yang menang dan siapa yang kalah. Gitu. Makanya saudara akan dipusingkan dengan begitu banyak konten debat hari-hari ini. Orang butuh menang. Makanya orang butuh arena. Taklukkan dia. Makanya saudara akan bertemu dengan narasi-narasi 5 kesesatan mereka. Nomor 4 akan buat kamu tercengang. 5 kelemahan mereka, 5 kesalahan cara berpikir mereka. Itu aja. Dan itu akan dibangun terus sehingga kita lupa bagaimana kita harus membangun sebuah sirkulasi beriman yang aman. Kita lebih dari pemenang. Yang setuju katakan amin. Saudara, satu kali ada dua di Alkitab Perjanjian Lama ini duet maut. Daud dan Raja Saul tidak pernah terkalahkan. Mereka berjalan dalam urapan Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Ini dua sejoli ini sangat mahir memenangkan pertarungan-pertarungan, saudara. Dan satu kali pertarungan besar mereka menangkan, saudara. Saudara bayangkan bangganya Saul dan Daud itu memenangkan pertandingan. Waktu mereka pulang, rakyat menyambut dengan luar biasa. Lalu sekelompok orang itu menciptakan lagu, nyanyiannya gini. Saul membunuh banyak orang, tapi Daud lebih keren. Gitu. Saul membunuh berlaksa-laksa, tapi Daud lebih banyak lagi. Saudara, tadinya temenan, kompetisi. Emang dia lebih baik dari saya? Sejak itu panas hati Saul. Panas. Padahal gak ada apa-apa. Itu kalau diurai, kalimat yang dinyanyikan sama penduduk saat itu tuh kayak gini, saudara. Saul membunuh 500.000, tapi Daud 500.000. Sama, tapi ditangkap beda di hati. Sejak itu dia bencinya minta ampun sama Daud. Sejak itu musuhan sama Daud. Padahal gak ada apa-apa. Saudara, 15 tahun Saul memburu Daud. Daud lari ke sini diburu. Daud lari ke sini diburu. Masuk gua dulang. Kompetitif yang konyol dalam kehidupan seseorang bersama Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Saudara lihat banyak banget di Alkitab. Ingat iblis jatuh pertama kali. Waktu dia berpikir, kalau jadi lebih kayak Tuhan, kayaknya oke. Akhirnya tergulung tanpa ujung, Bapak Ibu Saudara. Makanya harusnya kita semua ini bersyukur kalau kita ini mengenal dan mengasihi Tuhan. Amin, saudara. Amin. Artinya kita mampu untuk menjalankan setiap hidup ini dengan baik. Saudara dengar baik, Tuhan tidak punya anak emas. Dia tidak punya orang-orang pilihan tertentu. Bahkan saya berani berkata, tidak ada bangsa pilihan tertentu. Alkitab berkata, kita adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, umat kepunyaan Tuhan sendiri. Gak ada suku eksklusif, gak ada suku yang tertentu yang disakralkan lebih dari yang lain. Tidak ada. Yang setuju katakan amin. Semua berjalan di dalam jalannya masing-masing dengan aman, dengan merdeka. Jadi apapun yang terjadi dalam hidup kita dan hidup orang lain tidak menentukan identitas kita. Salah satu hal yang akan rusak dalam sebuah kompetitif yang tanpa kita urai dengan baik adalah identitas kita. Ya, identitas kita. Saudara, saya dalam pengalaman pelayanan itu pernah 5 kali dituduh mau maling di gereja. Benar. Jadi satu kali saya mulai, saya suka sekali datang cepat karena saya suka melihat orang latihan musik. Tadi juga datang cepat saya ngeliat teman-teman latihan musik.
Satu kali datanglah saya di satu gereja, lalu tidak ada yang latihan musik. Ini kok gelap, mana yang latihan nih? Jadi celingak-celinguklah saya kemana-mana. Tiba-tiba security nangkep saya dari belakang. Ayo, mau kemana kamu? Shalom, mau ibadah. Bohong, gitu. Dibawa saya ke pos. Untung ada satu spanduk yang ada muka saya. Jadi selain Yesus spanduk itu. Tapi itu normatif kan? Maksudnya gini, oke lah, itu bagian dari profesionalisme. Tapi dalam bertuhan, pakaian penampilan tidak menjadi penentu satu-satunya. Asal suku tidak menjadi penentu satu-satunya. Saya punya istri, Bapak Ibu, itu opa-oma. Saya sebutnya punggung poponya, itu orang Shanghai asli. Saya Ambon Manado. Jadi waktu Imlek, dibawalah saya ke keluarga istri saya. Cek, orang apa dia, Cek? Orang Ambon, KDRT digebukin lo pasti. Kita sudah hidup dalam klasifikasi itu kan? Hati-hati masuk ke ini loh, di depannya baik, di belakangnya enggak. Oh jangan bisnis sama orang ini, jangan deh, gitu aja. Tanpa sadar kita orang suka menempatkan dirinya beberapa level lebih tinggi dibanding yang lain, betul? Supaya bahagia. Nah makanya firman itu menetralisir. Oke, kita hidup bekerja, harus ada target, harus lebih baik. Tahun depan harus lebih baik. Divisi kita harus lebih baik. Kita harus lebih baik. Tapi identitas kita tidak tergantung apa yang terjadi di lingkungan kerja kita. Kita tetaplah seorang pemenang. Kita bukan seorang yang kalah. Kita bukan seorang pengecut. Kita bukan seorang yang gagal. Ketika dalam sebuah kompetitif tidak mencapai titik-titik tertentu. Kita lihat Yesus. Yesus kalau dalam klasifikasi sukses story, banyak kan gagalnya. Lahirnya di kandang domba, meninggal dengan cara mengerikan. Ya, ada banyak hal. Dia pernah punya 5.000 pengikut. Jemaatnya 5.000, hilang. Tinggal 12. Terus 12-12-nya tidur lagi. Nah makanya satu hal yang saya syukuri adalah kita mengenal Yesus yang luar biasa dalam hidup ini. Amin. Baik, saya mau mengajak saudara bernostalgia pada cerita yang saya sebut di awal, Kain dan Habel. Itu cerita sekolah minggu ya. Tadi sudah disebut yang diterima persembahannya itu adalah Habel, yang tidak Kain. Kenapa? Ada yang bisa bantu jawab nggak? Kan gitu ya, kalau guru sekolah minggu suka tanya, ayo, menurut Bapak Ibu, kira-kira kenapa Habel itu diterima, Kain itu tidak? Ada yang bisa bantu jawab? Ini tidak mempengaruhi surga neraka, Bapak Ibu. Ini cuma nanya jawab, salah juga ya udah. Ada kira-kira? Gak enak nih yang mau. Ada. Ya, guru sekolah minggu coba. Kenapa Habel diterima, Kain tidak? Oke lah, saya tanya banyak orang ya. Variatif. Oke, silakan Pak. Maaf. Karena Habel memberikan yang terbaik dari hasil yang dia sudah lakukan kepada Tuhan. Jadi dia tidak ikut-ikutan kepada Tuhan dan dengan sepenuh hatinya. Baik, jadi saya kunci jawabannya asik. Yang terbaik asik. Ada lagi? Kira-kira ya. Tapi biasanya jawabannya variatif ya, karena sikap hatinya. Rata-rata yang terbaik sih gitu. Saya juga pernah bingung. Jadi gini saya bilang, oke lah. Dari banyak jawaban paling alkitabiah yang ditulis di Alkitab tuh ada nggak sih? Gitu kan? Kenapa sih? Ada nggak? Karena apa? Sampai Habel itu diterima persembahannya. Gitu. Ternyata ada, Bapak Ibu. Saya mau ajak kita buka sama-sama. Ibrani 11 ayat yang keempat. Ibrani 11 ayat yang keempat. Mudah-mudahan tidak salah lagi.
Ibrani 11 ayat yang keempat. Oke. Boleh baca sama-sama Bapak Ibu, hitungan ketiga. Siap? 2, 3. Oke, lihat. Korban yang lebih baik adalah akibat. Karenanya jelas ditulis di ayat ini. Betul Bapak Ibu? Jadi karena apa Bapak Ibu? Karena iman. Itu bedanya. Iman. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Jadi jawabannya adalah iman. Makanya lebih baik. Saudara, di dalam kitab Roma dikatakan ini, iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Saya mau ajak sedikit saudara masuk dalam sebuah kontekstual pengajaran. Jadi iman selalu timbul lewat provokasinya, bukan provokasi, maaf. Dorongannya adalah firman. Setiap kali dengar firman itu iman timbul. Nah, imannya Habel timbul dari mana? Ini kan awal-awal banget kan. Belum ada Alkitab, belum ada LAI, belum ada cerita-cerita yang lain, belum ada Musa, Daud dan sebagainya. Dari mana imannya? Nah, ini yang menarik. Ini yang menarik. Saudara, Adam dan Hawa itu orang tuanya Kain dan Habel, betul? Jadi saudara, anggaplah ini Adam, ya. Ini anaknya Habel. Oke. Habel punya ayah Adam. Memang tidak ditulis dalam Alkitab, tapi saya sedikit meyakini pembicaraan ini mungkin ada. Aku punya ayah, namanya Adam. Adam punya ayah siapa? Orang yang gak punya opa, ya Habel ini. Karena kan masuk papa, gak ada opanya. Betul. Gak ada opungnya gitu. Jadi dia pasti bertanya, aku ini jelas ya, aku anaknya Adam. Nah, Adam anaknya siapa? Betul kan? Akhirnya saya meyakini Adam mulai menceritakan sesuatu yang penting tentang Tuhan yang Adam pernah lihat tapi Habel tidak. Mungkin dia mulai ceritanya gak banyak mungkin. Dari bagaimana fellowship-nya setiap hari, bagaimana keakrabannya papa mamanya dengan Tuhan yang lihat langsung loh. Lalu mereka jatuh dalam dosa. Mungkin Habel mulai tertarik. Lalu jatuh dalam dosa itu di mana? Makanya gini, sebelum saya lanjutkan saudara, kenapa cerita atau dongeng sebelum tidur itu disukai anak-anak? Karena gini, anak-anak apalagi batita dan balita itu setiap hari mereka bisa mimpi berkali-kali. Makanya kalau baby itu suka ketawa-ketawa sendiri, itu mimpi Bapak Ibu. Nah, cerita atau dongeng sebelum tidur itu modal buat anak-anak bermimpi. Gitu. Nah, kalau ceritanya serem, mimpinya serem. Bayangin kalau anak-anak dari kecil sudah dengar cerita-cerita hebat tentang Alkitab, maka mimpinya dipengaruhi lagi dengan. Nah, hari ini kita belajar Adam mempengaruhi dunia imajinasi dan mimpi Habel. Adam mulai bercerita tentang rentetan pengalamannya dengan Tuhan. Bukan cuma yang baik-baik, kayak waktu gagal. Mungkin ada yang bilang, waktu gagal kami bersembunyi. Lalu Habel mungkin bertanya, lalu Tuhan menyediakan baju pertama kami. Oh, ini baju pertama. Dari mana? Dari kambing dan domba. Mungkin di situ Habel klik. Tuhan yang belum pernah dia lihat menyukai kambing dan domba. Saudara, Habel pelihara domba dan kambing bukan untuk dimakan. Nanti itu Kejadian 9 baru manusia boleh makan hewan. Jadi dia pelihara kambing domba untuk dia dedikasikan pada Tuhan
yang belum pernah dia lihat, belum pernah dia dengar, belum pernah dia alami, namun dia percaya. Makanya pada akhirnya ini bukan mengenai sebuah kompetisi. Ini mengenai bagaimana kita mendedikasikan seluruh hidup kita, perasaan kita, hati kita pada Tuhan yang belum pernah kita lihat, belum pernah kita dengar. Mungkin secara audible. Ada yang pernah mendengar suara Tuhan audible? Hai anakku. Kita dengar, kalau mau jujur, semua di ruangan ini, kita dengar cerita tentang Yesus dari mana? Dari orang-orang sebelum kita yang mulai bercerita. Guru-guru sekolah minggu, orang tua kita, ketua youth kita, pendeta kita, pastor kita, mulai bercerita tiap minggu tentang Yesus. Ada yang percaya, ada yang tidak. Waktu seseorang percaya, dia mulai mempersiapkan dirinya bukan untuk menaklukkan orang lain, tapi karena cintanya yang besar kepada Tuhan yang belum pernah dia lihat. Saudara bisa bayangkan, tiap hari kita berjalan bersama Tuhan yang dahsyat dan luar biasa, yang memelihara hidup kita. Saya mau tutup dengan ini. Tuhan tidak harus sayang dan mengasihi kita. Yesus tidak harus mati untuk kita, tapi dia pilih itu karena dia sayang dan cinta kita. Meskipun resiko tertingginya adalah cintanya bertepuk sebelah tangan. Saudara pun tidak harus cinta Yesus. Saudara pun tidak harus mendedikasikan. Bahkan kita tuh tidak harus datang untuk ikut ibadah setiap minggu di tempat ini. Tapi setiap keputusan yang kita lepaskan karena cinta kepada Tuhan selalu melahirkan sejarah besar di kemudian hari. Ibrani itu ribuan tahun kemudian masih mencatat cerita tentang Habel. Khotbah hari ini masih menceritakan tentang Habel yang umurnya sangat pendek dan singkat, korban kompetisi abangnya. Jadi mari kita cintai Tuhan, arahkan hati dan pandangan kita pada Tuhan, dan nikmati berkat-berkat Tuhan yang memang disediakan terbaik dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih buat siang hari ini. Kami tahu karena kami berharga dan mulia di mata-Mu Tuhan. Terima kasih dalam perjalanan iman kami. Kami tahu kami berjalan bukan untuk menaklukkan orang lain. Kami berjalan untuk kami menyadari dan mendedikasikan segenap hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya penyertaan-Mu sempurna dalam hidup kami. Aku berdoa dalam nama Yesus, tidak ada yang mundur, tidak ada yang berhenti, semua berjalan sampai garis akhir bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Inilah hidup kami, di nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Terima kasih untuk pelayanannya Pak Yeri Patinasarani. Selamat bergabung kembali di Ibadah Radio Smart Friend. Terima kasih juga untuk teman-teman semua yang sudah hadir, menyempatkan waktunya untuk beribadah bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati teman-teman semua. Dan seperti Tuhan Yesus sudah mengatakan, pada saat nanti akhirnya apakah aku mendapatkan iman di bumi ini, relate dengan pernyataan tadi Pak Yeri, bahwa persembahan Habel, Alkitab mengatakan bagi kita ya Pak, Alkitab mengatakan persembahan Habel diterima oleh Tuhan karena dapat iman di dalam dalam persembahan Habel itu sendiri. Teman-teman, terima kasih. Mungkin kita ada beberapa informasi yang mau kita sampaikan. Teman-teman PDO rencananya nanti mungkin nanti kita
kasih slide-nya minggu depan kali ya Pak Rulian ya Bang Willy ya. Tapi kita mungkin kasih spill dulu. Kita ada rencana nanti di bulan April kita akan membuat acara worship night. Jadi kita mengundang juga teman-teman semua untuk hadir. Yang biasanya mungkin ibadah kita lakukan di siang hari, nanti kita bikin ya sesuai dengan temanya ya worship night. Ya kita bikin nanti setelah pulang kerja. Jadi mungkin teman-teman udah tau lah gambaran seperti apa sih worship night. Kita juga ajak teman-teman semua untuk datang bersekutu bersama dengan kami. Kalau memang ada kerinduan teman-teman yang ingin bergabung di tim penata layar, silakan bisa menghubungi teman-teman. Ada Bang Lian, ada Bang Willy, ada Kateri, ada Grace juga, ada Jane juga. Kita terbuka untuk itu. Mungkin itu nanti yang kita sampaikan. Untuk lebih jelasnya mungkin minggu depan baru kita bisa tampilkan ke teman-teman semua. Dan juga kita akan melakukan bakti sosial yang berhubungan dengan Paskah, nanti di-lead oleh teman kita Jamie mengenai lokasi dan kapan. Dan kita juga mengundang teman-teman ayo yang punya kerinduan untuk memberikan berbagi kepada sesama untuk turut hadir bersama dengan kami. Kita akan melakukan bakti sosial yang berhubungan dengan perayaan Paskah. Jadi itu juga terbuka buat teman-teman semua. Ayo mari kita wakili Pedos One Friend memberikan apa yang terbaik buat yang bisa kita berikan kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Paling itu dulu yang bisa disampaikan. Saya mengundang untuk saudara kita bersama-sama berdoa syafaat. Nanti akan diakhiri doa berkat oleh Pak Yeri ya Pak ya. Teman-teman mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang kami kasihi, Tuhan Yesus yang kami sembah, Tuhan Yesus yang besar di atas segala-galanya Bapa. Kami mengucap syukur untuk siang hari ini Tuhan. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau, Allah yang turut bekerja bagi setiap kami Bapa, anak-anak-Mu yang mengasihi ya Tuhan. Ya Tuhan, kerinduan kami ya Bapa, berkatilah setiap kami Bapa, berkatilah anak-anak Tuhan yang hadir di tempat ini khususnya Bapa. Biarlah Tuhan berikan hati-Mu ya Bapa, berikan api Roh Kudus-Mu Tuhan menyala-nyala bagi setiap kami pribadi tiap pribadi. Biar api itu tidak padam ya Tuhan. Biar kami punya rasa cinta, punya rasa haus akan kebenaran firman Tuhan waktu demi waktu. Sehingga kami terus diyakinkan Bapa, tanpa Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa ya Tuhan. Bahkan apa yang kami alami, berkat yang kami alami semua berasal daripada Engkau, bukan karena kemampuan kami. Dan ajarilah kami Bapa, setiap kami Bapa, untuk beroleh hati yang bijaksana. Sehingga kami Tuhan dituntun oleh Tuhan kemanapun setiap kami melangkah, sehingga kami tidak terjatuh ataupun tersandung ya Tuhan. Terima kasih Bapak untuk siang hari ini. Kami berdoa kiranya firman Tuhan menjadi rema bagi setiap kami Bapak, sehingga kami selalu firman Tuhan yang kami dengar, kami renungkan dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Kami percaya Roh Kudus yang memampukan setiap kami. Bapak berkati hamba-Mu Pendeta Yeri Pati Nasarani Tuhan, dia yang telah beritakan firman-Mu ya Bapak. Kau juga mengurapi dia, memberkati pelayanannya dan juga keluarganya ya Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa bagi persekutuan doa Ekumene Bapak. Tuhan selalu tetap berkati persekutuan doa Ekumene ya Bapak. Berapapun kami percaya Bapak dengan ada Tuhan berikan unity, kesatuan setiap kami. Kami percaya akan ada breakthrough ya Bapak, akan ada terobosan yang besar yang Tuhan buat melalui kami anak-anak Tuhan yang melayani Tuhan di tempat ini Bapak. Terima kasih. Berkati seluruh penata layar, teman-teman kami yang terlibat, bahkan juga Tuhan kami rindu banyak jiwa-jiwa yang baru yang bisa bergabung bersama kami Bapak, anak-anak Tuhan yang punya kerinduan untuk melayani Engkau di company ini ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk company kami Smart Friend. Terus kami berdoa Bapak, kami mengucap syukur untuk perkembangan yang sudah ada ya Bapak, mengenai proses merger kami nanti dengan Excel. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Proses integrasi semuanya Bapak, kami percaya Tuhan turut campur. Berkati semua Bapak melalui berikan mereka hikmat, marifat, sehingga semuanya berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan proses merger ini Tuhan memberikan kebaikan bagi kami semua ya Bapak, sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkati owner kami Pak Franky, juga keluarga Bapak, berkati jajaran direksi semuanya kami taruh ke dalam tangan-Mu ya Bapak. Tuhan memberkati mereka dengan akal marifat-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami, Jakarta dan Indonesia Bapak. Pegang kendali atas bangsa kami Tuhan. Dari pimpinan tertinggi sampai yang terendah kami taruh ke dalam tangan kuasa-Mu Bapak. Kami percaya tidak ada satupun yang terlewat oleh kuasa-Mu ya Bapak, penglihatan Tuhan. Kami berdoa bagi mereka diberikan hati yang takut akan Engkau ya Tuhan,
sehingga apa yang mereka lakukan ya Tuhan, kebijakan yang mereka perbuat semuanya berjalan sesuai dengan kehendak-Mu dan untuk mensejahterakan bangsa dan negara kami Bapa. Terima kasih dan Tuhan, kami rindu Tuhan nyatakan kemuliaan-Mu bagi bangsa dan negara kami Indonesia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa bagi mereka yang kurang sehat, kami berdoa untuk kesembuhannya, kami berdoa bilur-bilur Tuhan Yesus bekerja untuk menyembuhkan setiap kami yang kurang sehat Bapa. Bagi yang teman-teman kami dalam pergumulan Tuhan, kami rindu Tuhan memberikan mereka kekuatan, pengharapan yang teguh Engkau berikan bagi setiap teman kami, sehingga tidak ada keputusasaan ya Bapa, karena di dalam Tuhan setiap kami masa depan kami sungguh ada. Terima kasih Bapa, kami percaya Roh Kudus-Mu yang menyempurnakan setiap doa-doa kami Tuhan. Kami alaskan doa kami ini ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya undang bagi berdiri sama-sama Bapak Ibu Saudara. Berkati sisa waktu hari ini, minggu dan bulan ini, tangan Tuhan menyertai dan memberkati kami. Kami berjalan bersama Tuhan yang hidup di dalam berkat yang sempurna. Terimalah berkat berlimpah dari Allah Bapa kasih karunia melalui anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Allah Roh Kudus yang menyertai setiap kita mulai siang hari ini sampai pada kedatangan Tuhan menjemput setiap kita di awan yang permai dan bahkan sampai selama-lamanya. Dan kita yang sudah diberkati, mari bersama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati.